Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai lintasan LRT Jabodebek ini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan Ariel Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsih serta pilot drone David Sibarani langsung dari kawasan Duku Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya Ariel, menurut pantauan Anda hingga saat ini bagaimana progres pengerjaan dari LRT? Ya, Julita, kalau saya melihat di lapangan, ini memang bagaimana pembangunan dari lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek fase 1 khususnya di pelayanan kedua, ini memang sudah berdiri sangat kokoh. Namun kalau kita berbicara melalui data, ini memang secara keseluruhan progres dari pengerjaan LRT Jabodebek fase 1 sudah hampir mencapai 80%. Nah, salah satu kontraktornya adalah dari PT Adikarya. Ini mengatakan bahwa memang proses pengerjaan ini sudah rampung dilakukan. Hal ini ditandai dengan pengecoran akhir dan juga penyambungan jembatan bentang panjang yang dilakukan pada pekan kemarin atau pada tanggal 11 November 2020. Nah, ada beberapa hal memang, Julita, kalau kita melihat secara keseluruhan ada pengerjaan 80%. Namun kalau kita melihat lebih detail, memang di sini ada pelayanan yang memang fase dari satu ini, yaitu pelayanan pertama adalah dari Cawang menuju ke Cibubur, di mana pengerjaannya ini sudah mencapai lebih dari 91%. Sementara untuk pelayanan kedua adalah dari Cawang, Kuningan menuju ke Duku Atas, tepat di belakang saya, ini sudah mencapai pengerjaannya lebih dari 72%. Sementara untuk pelayanan yang ketiga adalah dari Cawang menuju ke Bekasi Timur. Pengerjaannya ini sudah mencapai lebih dari 86%. Nah, kalau kita berbicara apakah ada kendala dari proses pengerjaan dari LRT ini sendiri, memang salah satu dari kontraktor yaitu PT Adikarya menjelaskan bahwa memang ada beberapa kendala begitu. Ini terlihat bahwa dari target sebelumnya memang sedikit mundur untuk proses pengerjaan LRT. Namun hal tersebut ini sudah dapat tetap dalam schedule yang ada, di mana memang kendala tersebut berkaitan dengan bagaimana pembebasan ataupun juga untuk penetapan lahan. Namun hal tersebut ini sudah selesai dilakukan dan itu ditandai dengan rampungnya proses penyambungan jembatan bentang panjang yang sepanjang 128 meter yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan ini sekaligus juga menutup 10 jembatan bentang panjang yang berada di sepanjang LRT Jabodebek fase 1. Julita. Ya, melihat progres yang sudah mencapai 90%-an ini, apa strategi dari pemerintah sendiri dan juga dari pengerjaan proyek ini supaya agar lebih tepat waktu pengerjaan dari proses LRT ini, Ariel? Ya, Julita, memang untuk agar pengerjaan ataupun juga pengoperasionalan dari LRT ini bisa tepat waktu, yaitu di pertengahan tahun 2022, memang ada beberapa hal yang harus difokuskan. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa antara lain adalah tahun depan ini akan difokuskan untuk proses pengerjaan stasiun. Yang kedua adalah saat ini memang dilakukannya untuk uji sistem persinyalan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana uji sistem persinyalan ini memang sudah dilakukan di 2 minggu terakhir. Bahkan untuk hari ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memantau secara langsung di stasiun Taman Mini Indonesia Indah menuju ke stasiun Hajar Mukti. Dan memang hal tersebut ini dipastikan tidak hanya untuk uji sistem persinyalan, tetapi juga untuk bagaimana uji kenyamanan. Mengapa hal ini penting, Julita dan juga pemirsa? Informasi yang kami dapatkan bahwa memang ini diharapkan bahwa uji dari sistem persinyalan ini adalah sebagai upaya dari Grade of Automation 0 menuju ke tahap selanjutnya, yaitu Grade of Automation 3, di mana memang nanti akan ada beberapa progres dari teknologi sistem persinyalan ini yang nanti ada moving block. Dan dari moving block ini memastikan bahwa setiap kereta ini keberangkatannya dapat lebih padat dari waktu-waktu yang ada, sehingga memang nanti tetap berada di jarak yang atau waktu yang aman, sehingga memastikan bahwa masyarakat ini dapat memilih waktu ataupun juga keberangkatan kereta lebih banyak, sehingga masyarakat dapat memilih keberangkatan mereka secara fleksibel dan juga lebih banyak, sehingga juga masyarakat dapat menikmati LRT atau moda transportasi baru ini di ibu kota. Julita. Baik, Ariel, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, pemirsa. Ariel Raka
dan juru kamera Rian Nuryaningsih langsung dari kawasan Duku Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.